Saudara, pemerintah memproyeksikan skenario berat dan paling berat saat pandemi virus corona terhadap penambahan kemiskinan dan pengangguran. Skenario paling berat akan ada tambahan 3,78 juta orang miskin dan penambahan pengangguran 5,23 juta orang. Apa upaya yang harus segera dilakukan agar jumlah warga miskin dan pengangguran tidak bertambah? Untuk membahasnya sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan peneliti senior Indef, Eni Srihartati, serta Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dan melalui sambungan telepon ada tenaga ahli Madya, Kantor Staf Presiden, Agung Galih Satwiko. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu. Saya langsung ke Bung Usman Hamid. Bung Usman, Anda sering menyentuh dan mengadvokasi juga bertemu dengan sejumlah kalangan masyarakat yang berada di bawah. Apa yang Anda dapatkan? Masyarakat mulai merasakan dampak sosial ekonomi dari COVID-19. Ya. Yang pertama tentu saja kesehatan mereka. Yang kedua adalah pekerjaan mereka, pendapatan mereka. Mereka yang sudah bekerja, hak-hak mereka untuk bekerja mengalami banyak sekali dilema. Begitu pula mereka yang ada di sektor pekerjaan informal. Dan itu terasa sampai ke rumah saya atau rumah tetangga di mana para pekerja sudah mulai dirumahkan. Jadi yang formal maupun yang sektor informal itu semuanya terdampak. Saya kira totalnya sekarang mungkin jumlah pekerja atau buruh di sektor formal itu sudah sampai 1,5 juta, 1,500,000 Skenario orang. yang disampaikan oleh pemerintah bahwa akan ada 3 juta orang miskin baru dan 5 juta pengangguran, apakah itu skenario yang rendah atau sesungguhnya memang seperti itu kondisinya atau bisa lebih? Bisa lebih. Prediksi itu saya kira harus dipikirkan dalam skenario yang paling berat gitu. Kesehatan, pekerjaan, dan perumahan sosial. 3 hal itu yang paling dasar dalam konteks jaminan sosial bagi masyarakat di Indonesia ketika menghadapi COVID-19 yang belum tentu akan mereda dan bahkan mungkin akan semakin terjal jalannya dalam bulan-bulan yang akan datang. Mbak Eni, Anda punya pendapat yang sama dengan Bung Usman? Iya Mas Aiman. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Usman tadi itu, jadi rilis resmi dari Kementerian Tenaga Kerja saja waktu tanggal 8 April itu yang kena PHK di sektor formal, baru di sektor formal saja itu sudah 1,2 juta. Itu belum PSBB. Nah, setelah PSBB, ini konsekuensi logisnya memang lebih banyak lagi aktivitas ekonomi terutama yang pasti terkendala dan bahkan terhenti. Nah, maka sebenarnya kalau melihat risetnya Semeru tadi, sekitar 8,5 juta itu pun saya itu juga masih cukup optimis gitu. Karena begini, data masyarakat yang rentan miskin, yaitu sekitar 10% terbawah sampai 20% yang terbawah, itu dalam kondisi normal kemarin itu sudah sekitar 40 juta orang. 40 juta? Kemarin kemiskinan absolutnya kan 25 juta. Tetapi yang rentan miskin itu sekitar 40 juta. Dan kalau sektor informal dimasukkan, maka data Bank Dunia waktu itu sekitar 115 juta. Tunggu sebentar, Mbak Eni. Artinya 115 juta Anda katakan sebagai orang yang miskin rentan. Baru. Rentan miskin dan miskin baru kepada... Rentan miskin. Rentan miskin jika? Rentan miskin itu jika terjadi gejolak ekonomi. Nah, kenapa kok data Bank Dunia sebegitu besar? Karena Bank Dunia memasukkan sektor informal. Sektor informal di Indonesia kan cukup besar memang, sekitar 56-58%. Nah, sehingga itu ya juga mempunyai potensi rentan, yang posisi rentan. Dan menurut saya data itu kontekstual dengan posisi sekarang. Karena apa? Karena sektor informal kan memang yang juga paling punya dampak langsung atau terdampak langsung setelah ketika adanya COVID-19 ini. Sekarang sudah terjadi gejolak ekonomi, Mbak Eni. Artinya 115 juta yang Anda sebutkan tadi rentan miskin, jangan-jangan sudah jatuh miskin? Kalau ini tentu nggak semuanya, karena kan sektor informal itu memang tidak seluruhnya
penghasilannya pas-pasan, gitu kan. Jadi sektor informal itu kan hanya untuk memastikan bahwa mereka tidak memiliki pekerjaan yang punya kontrak tetap, gitu kan, yang punya jaminan tetap, gitu. Iya. Karena berada di sektor informal. Nah, ini makanya kalau datanya Bank Dunia ini dimasukkan termasuk rentan miskin. Tetapi saya lebih katakanlah mengacu ke data BPS. Jadi kalau data BPS rentan miskin itu sekitar 40-an juta. Nah, sehingga kalau perlindungan sosial selama pandemi ini tidak optimal, maka potensi untuk dari yang rentan miskin menjadi miskin itu katakanlah kalaupun ya nggak sampai 50 juta pun, katakanlah 30% saja, itu sudah lebih dari 10 juta, Mas Aiman. Nah, sehingga kalau pemerintah hanya memperkirakan cuman sekitar 3,5 juta, itu berarti pemerintah harus siap betul terhadap efektivitas dari anggaran perlindungan sosial. Nah, ini baru yang dari rentan miskin. Belum lagi, sebenarnya tidak rentan miskin, tetapi mereka yang bekerja di sektor formal pun terpaksa karena perusahaannya berhenti beroperasi, maka mereka kena PHK. Nah, dengan adanya PSBB, kita proyeksikan PHK itu mungkin bisa mencapai 4 jutaan. Walaupun memang bisa jadi itu PHK sementara, artinya sementara itu berlangsung selama COVID ini belum diatasi. Jadi pada kesimpulannya, kalau normal lagi mereka bisa bekerja lagi, gitu. Pada kesimpulannya bahwa akan ada paling tidak 50 juta orang miskin baru? Anda mau mengatakan seperti itu? Iya. Jadi kalau kita tambahkan dengan jumlah orang miskin yang ada, tadinya kan 25. Iya. Nah, 25 ditambah misalnya ditambah dari yang rentan miskin itu antara 10-15 atau sekitar 10 juta saja, itu sudah dan ditambah yang kena PHK itu sudah memang mendekati angka 40-an juta. Baik, oke, saya langsung ke Bung Agung Galih Satwiko, tenaga ahli media KSP, kantor staf Presiden. Bung Agung, bisa mendengar saya jelas? Ya, Mas Aiman, terima kasih. Tadi sudah dipaparkan data oleh Bung Usman dan juga Mbak Eni. Apakah data ini sama seperti yang dimiliki oleh negara? KSP tentu punya jawaban bahwa akan ada puluhan juta orang miskin yang baru nanti. Jumlahnya total tadi disebutkan sekitar 30, 40, bahkan bisa menyentuh angka 50 juta orang miskin. Baik, terima kasih. Pertama-tama ingin saya sampaikan bahwa definisi miskin itu kan sebenarnya adalah mereka yang berada di bawah garis kemiskinan, ya kan? Kalau garis kemiskinannya BPS itu sekarang itu sekitar 440.000 per kapita per bulan. Dan di sana didominasi oleh makanan, 74%-nya itu oleh makanan. Nah, data yang tadi disampaikan oleh Bu Eni itu sebenarnya adalah data yang dirilis oleh World Bank dalam papernya yang terakhir, yaitu Aspiring Indonesia Expanding Middle Income Class. Itu dirilis Januari 2020 lalu. Namun data itu yang dipakai adalah data tahun 2016. Ya. Di sana memang dia mengelompokkan ada 4 paling tidak kelompok yang mulai dari yang poor, kemudian di atasnya itu ada yang vulnerable, rentan miskin, kemudian AMC atau aspiring middle class, dan di atasnya lagi middle class. Nah, kalau dari sisi vulnerability yang rentan miskin, di sana dihitung sebenarnya jumlahnya hanya 61,6 juta atau 24% dari jumlah penduduk. Tapi sekali lagi, ini adalah data tahun 2016 dan saya tidak ingin masuk ke dalam perdebatan mengenai berapa jumlah, karena gini Mas, di atas garis kemiskinan itu kita bisa melihat juga berapa sebenarnya yang benar-benar di atas dekat banget dengan garis kemiskinan itu. Berapa yang masih agak jauh, berapa yang di atasnya lagi, kan gitu kan. Jadi perhitungan KSP berapa Mas Agung? Saat ini berapa, akan ada pertambahan berapa dalam konteks medium, dalam konteks berat? Betul. Misalnya. Betul. Jadi begini, KSP tidak melakukan perhitungan secara spesifik mengenai hal ini. Kami merely terhadap perhitungan yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan. Di sana disampaikan bahwa akan ada tambahan 3,8 juta kalau kondisi sangat berat, kalau kondisi berat hanya 1,2 juta. Tapi terlepas dari itu, kami menyadari bahwa ada potensi di atas garis kemiskinan yang mungkin yang dekat dengan garis kemiskinan itu akan jatuh menjadi miskin, dan itu akan menambah jumlah penduduk miskin itu lebih banyak. Berapa jumlahnya? Kita belum tahu jumlahnya. Belum tahu, Pak. Kita belum tahu jumlahnya. Tapi apakah akan mencapai total seluruhnya 50 juta?
Oh, saya tidak tahu persis ya. Tetapi kalau dari sisi perhitungan dari Kementerian Keuangan itu hanya sekitar 3,8 juta tambahan kemiskinan. 3,8 juta ini jauh sekali angkanya 3,8 ke 50 juta. Nanti saya akan berbincang terkait hal ini, data yang kemudian berbeda antara Mbak Eni, Bung Usman dengan pemerintah KSP. Kita akan segera kembali saat lagi, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.